Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Karena kemarin kita belum tuntas ya. Halaman 32 Al-Baqarah ayat 208 halaman 32. Kita coba bahas dulu ilmu bahasanya. Ya, ini harfun nida ini. Harfun nida itu huruf yang berfungsi untuk memanggil. Ayyu itu munada yang dipanggil, sehingga nanti yang dimaksud itu adalah sekalian. Ha itu harfut tanbih ya. Harfut tanbih itu huruf yang berfungsi untuk memberikan peringatan gitu. Sehingga di dalam Al-Baqarah ayat 208 ini ada peringatan-peringatan yang Allah sampaikan yang harus kita indahkan. Alladzina ismul mausul. Ismul mausul dalam bentuk plural jama'. Cirinya ada ya dan nun. Ciri jamaknya, ciri yang menunjukkan banyak itu ada ya dan nun. Kalau dalam bentuk tunggal alladzi, kalau dua orang alladzani, kalau banyak orang alladzina. Amanu ini terdiri dari dua kata sebetulnya Pak. Terdiri dari predikat dan subjek. Ada pekerjaan, ada yang mengerjakan. Amanah itu fi'il madi. Kemudian ada tambahan wawu dan alif. Nah, itu menunjukkan adanya subjek di situ. Adanya pelaku. Yang melakukannya itu banyak. Ciri banyaknya itu ada wawu dan alif. Udkhulu, nah, fi'il amr ini. Fi'il amr, satu bentuk kata kerja yang menunjukkan perintah. Amr itu kan perintah. Yang diperintahkan pun banyak. Itu cirinya ada wawu dan alif ini. Jadi ini pun terdiri dari fi'il kemudian fa'il. Fi'ilnya itu dakhala, udkhul. Kemudian ada wawu dan alif. Fi harfu jar. Jadi kalau dalam ilmu tajwid fi itu kan fi'il mad atau bi'iyya. Nah, ini bisa juga disebut fi harfu jar. Silmi, nah, silmi ismun majrur.
Ismun majrur itu kata benda yang dimajrurkan oleh fi, sehingga huruf mimnya itu dikasroh itu karena ada fi silmi. Kafah ini kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan kafah itu sebagai hal, sebagai keadaan yang menunjukkan secara totalitas ya, secara keseluruhan. Wala, nah la harfun nahyi atau lam nahyi. Lam nahyi itu lam yang menunjukkan larangan, dilarang gitu. Tattabi'u fi'il nahyi ini bisa juga disebut fi'il mudhari gitu. Ittaba'a yattabi'u, atau bisa juga disebut fi'il nahyi karena sebelumnya ada lam nahyi. Nah, kemudian di sini pun ada pelakunya yang dilarang gitu. Cirinya ada wawu dan alif itu. Itu menunjukkan adanya pelaku. Pelakunya itu banyak. Yang dilarang melakukannya itu banyak karena ada wawu dan alif. Khutuwati, nah, itu sebagai objek. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, khutuwatinya itu sebagai khutuwati syaiton itu sebagai objek. Cuman kalau dipisah, khutuwati itu kedudukannya sebagai mudhof yang disandarkan. As-syaiton itu sebagai mudhof ilaih yang menyandarkan. Inna harfu taukid itu. Hu domir itu kata ganti kembali kepada as-syaiton. Jadi innahu itu maksudnya inna syaiton gitu Pak. Lakum, nah, lakum kum juga sama domir. Cuman kum di sini kembali kepada amanu, alladzina amanu. Kata ganti untuk orang yang beriman. Jadi lakum itu maksudnya lilladzina amanu gitu. Aduwwum mubin ini naat man'ut. Naat man'ut itu naat itu yang mengikuti, man'ut yang diikuti. Hampir mirip dengan sifat mausuf. Kalau sifat itu yang mensifati, mausuf yang disifati. Kayak begini, rajulun sholihun, itu rajul itu sebagai ini mausuf, orang yang disifati, sholihun itu sebagai sifat itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi sesekali kita mengkaji dari sisi ilmu nahwu shorof ya. Mudah-mudahan suatu hari kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahaminya. Al-Baqarah ayat 208 ini cukup populer ayat ini di kalangan kita gitu Pak. Kita sering mengatakan kita ini harus menjadi muslim kafah gitu. Jadi istilah muslim kafah ini cukup familiar ini. Nah, salah satu ayat yang dijadikan sebagai pijakannya adalah Al-Baqarah ayat 208. Nah, di ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhan, wahai sekalian. Nah, ini yang dipanggil ini kan bukan hanya satu orang, tetapi melainkan banyak orang. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa yang dipanggil itu banyak. Di sisi lain
Allah menggunakan ya ayyuha itu merupakan satu bentuk penghormatan, itu merupakan satu bentuk penghormatan dari Allah kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan ini pun memberikan sebuah isyarat kenapa ini semuanya dalam bentuk jama itu, Pak. Ya ayyuha bentuk jama, alladzina ismul mausul pun bentuk jama, amanu itu pun dalam bentuk jama. Nah, itu memberikan sebuah isyarat sekaligus motivasi bahwa orang-orang yang beriman itu perlu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk hidup berjamaah gitu, Pak, untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Jadi dalam beriman, dalam berislam itu tidak bisa sendirian, Pak, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Bahkan kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mewanti-wanti itu, mewanti-wanti jangan sampai kita itu hidup sendirian, karena serigala itu akan memakan mangsanya manakala mangsanya itu sendirian. Coba saja lihat dalam acara itu flora fauna itu, biasanya serigala itu menerkam ya, atau harimau singa itu menerkam rusa kancil yang terpisah dari kelompoknya itu, Pak. Nah, kita pun hidup itu harus berjamaah, biar orang-orang yang memusuhi Islam itu tidak bisa memangsa kita. Nah, biasanya yang dimangsa itu yang tidak berjamaah. Makanya seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab itu mengatakan, alaikum bil jamaah fa inna yadullahi ma'al jamaah. Kalian itu harus hidup berjamaah, karena tangan Allah itu akan diberikan, kekuatan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang hidup berjamaah. Makanya kenapa orang-orang yang bercerai-berai itu tidak punya kekuatan, itu karena kan tidak adanya pertolongan dari Allah itu. Nah, kemudian setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya, tentu ini kita ini yang dipanggil iman. Kemudian Allah sampaikan amarnya, Allah sampaikan perintahnya. Apa perintahnya itu? Udkhulu. Nah, ini fi'il amr, Pak. Fi'il yang kata kerja yang menunjukkan perintah. Dan kalau dikaitkan dengan kaidah usul, al aslu fil amri lil wujub. Nah, itu. Asalnya sebuah perintah itu menunjukkan wajib, dan tidak ada dalil yang memalingkannya mengenai perintah ini. Maka perintah Allah dalam ayat ini itu hukumnya wajib. Udkhulu, wajib bagi kalian masuk gitu, fisilmi, ke dalam Islam, kafatan, secara menyeluruh, secara totalitas gitu. Ada yang menafsirkan begini, kita ini harus menjadi orang yang menjalankan, kan pilar agama itu ada 3. Satu keimanan, gitu ya, keimanan. Kemudian yang kedua adalah keislaman. Yang ketiga adalah keihsanan. Atau sering ada yang mengatakan akidah, ibadah, akhlak, muamalah gitu. Jadi kalau bicara Islam itu satu bicara akidah, akidah itu keimanan. Yang kedua bicara ibadah, ibadah itu keislaman. Yang ketiga bicara akhlak,
akhlak, yang keempat bicara muamalah. Nah itu kalau dikaitkan dengan diri kita itu kan punya sisi batin. Sisi batin, sisi hati itu berkaitan dengan akidah. Karena pangkal daripada akidah itu di hati. Pangkal keimanan itu di hati. Kemudian yang kedua, kita itu kan punya sisi akal. Kalau bicara akal itu bicara keislaman. Bicara keislaman itu bicara ibadah. Sehingga di situ menuntut adanya kecerdasan, Pak. Dalam beribadah itu menuntut adanya kecerdasan. Kemudian yang ketiga bicara tentang anggota badan. Nah, kalau bicara anggota badan itu berkaitan dengan akhlak muamalah itu, Pak. Itu bicara tentang ijtimaiyah, itu sosial itu. Bicara juga tentang keterampilan di situ, Pak. Bicara juga dengan tentang hablum minan nas di situ, akhlak muamalah. Nah, jadi kita itu harus menjadi orang yang beriman secara totalitas itu seperti itu. Yang tentu saja itu kan di dalamnya itu memiliki poin-poin yang sangat banyak. Pembahasan kita tentang kepribadian muslim aja kan belum beres, Pak. Kita kan sedang punya garapan membahas tentang kepribadian muslim. Tempo hari kan kita sampaikan kepribadian muslim itu kepribadian 5 rukun Islam. Kemudian baru kita sampaikan yaitu kepribadian yang pertama itu. Kepribadian yang pertama itu adalah baru kita bahas itu tentang kepribadian ini. Kepribadian muslim sudah kita sampaikan. Kepribadian mukmin kan kita sedang membahas kepribadian mukmin. Nah, bicara kepribadian mukmin itu kan bicara kepribadian 6 rukun iman. Dan bicara kepribadian 6 rukun iman itu yang pertama kepribadian robbani. Kepribadian robbani. Nah, secara sederhana kepribadian robbani itu kan kepribadian Asmaul Husna itu. Yang tempo hari sudah kita sampaikan ada baru berapa tuh? 40 ya. Baru 40 kepribadian robbani yang kita sampaikan yang diambil dari Asmaul Husna. Itu kepribadian robbani aja belum beres itu. Belum kepribadian malaki gitu. Belum kepribadian rasuli, qur'ani. Nah itu jadi Islam itu terdiri dari kumpulan-kumpulan seperti itu, Pak. Karena kata Islam itu merupakan bentuk am. Di bawah am itu kan ada mutlak itu kalau dalam bahasa itu. Di bawah mutlak itu ada khos, ada muqayyad itu. Jadi ini Islam itu sebuah kata yang sangat umum sekali, Pak. Yang sangat umum sekali. Jadi Allah memerintahkan masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Tidak bisa kita hanya menjalankan Islam itu separuh-separuh. Paling tidak nih, paling tidak kita punya niatan dan usaha yang maksimal untuk berislam secara kafah itu. Paling tidak seperti itu. Walaupun barangkali kita tidak mampu untuk melakukan secara keseluruhan. Dan jangan sekali-kali kita itu
menolak gitu ya, menolak dengan terang-terangan terhadap ajaran-ajaran Islam yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Dulu orang-orang Yahudi itu dicela oleh Allah karena mereka itu mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian Alkitab. Nah, hari ini pun banyak orang-orang yang mengaku Islam itu begitu, Pak. Mengimani sebagian pesan Al-Quran tapi mengkufuri sebagian pesan Al-Quran. Terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan imamah, Pak. Yang berkaitan dengan kepemimpinan. Sehingga sangat wajar sekali atau sangat pantas sekali jika kita di negeri Indonesia yang mayoritas Islam ini, kenapa umat Islam itu tidak dipimpin oleh orang yang memiliki keislaman yang bagus itu. Karena umat Islamnya sendiri yang memilih itu tidak punya kesadaran untuk memilih pemimpin itu dari kalangan orang-orang beriman itu, Pak. Padahal kan ayat-ayat tentang itu banyak sekali itu, Pak. Ayat yang memerintahkan memilih pemimpin dari kalangan orang beriman banyak gitu. Dan ayat yang melarang jangan memilih pemimpin dari kalangan orang beriman pun banyak gitu. Tapi kan tidak dipahami oleh sebagian umat Islam itu. Nah, makanya kalau kita melihat nih apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, untuk menjadi seorang muslim yang kafah itu ada tahapan-tahapannya, Pak. Tahapan pertama nih, kita harus menjadi orang yang beriman, yang suka bertolabul ilmi, Pak. Yang suka mencari ilmu. Jadi ada istilahnya begini nih. Ketika Allah itu menyebut ya ayyuhalladzina amanu nih, Pak, itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman, yang imannya itu dibangun di atas landasan ilmu. Karena untuk menjadi seorang mukmin itu kan tidak ujug-ujug, ada tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama adalah harus rajin mencari ilmu. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Nah, itu yang sering disebut dengan alimin wa amilin. Itu kita tidak bisa hanya sebatas alimin, mengetahui tapi tidak amilin, tidak mengamalkan. Atau kita pun tidak bisa mengamalkan tapi kita tidak alimin, tidak mengetahui ilmu. Kan sistematisnya begini, konsep dulu baru praktek, teori dulu baru praktek, kan begitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi muslim kafah itu kita perlu bersabar, Pak. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi itu kita harus yakin, Pak. Harus yakin. Jadi kalau kita sudah berilmu, mengamalkan ilmu, sabar dalam mengamalkan, kesananya itu akan muncul yang namanya keyakinan. Yakin akan kemenangan, yakin akan pertolongan, yakin akan keselamatan, yakin akan kebenaran. Itu tahapannya seperti itu. Nah, kemudian setelah Allah memerintahkan untuk masuk Islam secara kafah,
diikuti dengan larangan, Pak. Wala wa dan la janganlah. Nah, dalam kaidah usul ada kaidah begini, al aslu fin nahyi lit tahrim. Jadi kebalikan dari kaidah amr, Pak. Kalau kaidah amr, al aslu fil amri lil wujub. Yang tadi udkhulu itu kan fi'il amr. Al aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu wajib. Berarti kalau kita nggak masuk Islam secara kafah, itu berdosa, Pak. Karena perintahnya wajib. Sebaliknya, kalimat berikutnya, wala dan janganlah tattabi'u kalian mengikuti khutuwati langkah-langkah asyaiton, setan. Di sini kata khutuwat itu menggunakan bentuk plural atau jamak. Kenapa? Karena banyak sekali, Pak, jebakan-jebakan, ranjau-ranjau setan untuk menyesatkan manusia. Nih, begitu liciknya setan itu begini, Pak. Kita berikan contoh. Ketika berbicara harta, setan itu berusaha keras agar manusia itu tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Itu semaksimal mungkin itu dihalangi untuk zakat, infak, sedekah. Setelah manusia itu mampu mengalahkan godaan setan sehingga dia pun mau berzakat, infak, sedekah, setan nggak berhenti itu. Bagaimana supaya niat zakat, infak, sedekahnya itu bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah gitu. Kemudian orang itu berhasil mengalahkan godaan setan. Dia bisa zakat, infak, dan sedekah itu niatnya karena Allah. Katakanlah setan kalah di situ. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah dia atau ketika dia menunaikan zakat, infak, sedekahnya itu digoda lagi oleh setan agar zakat, infak, sedekahnya itu disertai dengan al-manni wal adza. Apa al-manni wal adza itu? Dengan cara merendahkan orang lain, dengan cara menyakiti orang lain. Kan ada orang yang mengeluarkan harta, memberikan harta kepada orang lain, tapi dengan cara menyakiti, Pak. Mungkin diberikannya dengan cara dilempar gitu, Pak. Atau barangkali sambil memberikan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jadi setan itu tidak pernah berhenti. Ketika kalah dari satu keadaan, dia akan mencari kemenangan pada keadaan yang lain. Makanya di sini kata khutuwat itu menggunakan bentuk plural, jamak. Kenapa? Karena ranjau setan itu banyak, Pak. Secara garis besar, godaan setan itu ada yang terkait dengan pemikiran, ada yang berkait dengan ini, hawa nafsu. Yang berkaitan dengan pemikiran, setan itu berusaha menanam ranjau-ranjau subhat, subhat dalam pemikiran. Kalau yang berkaitan dengan hawa nafsu, setan itu menanam ranjau yang disebut dengan syahwat itu, Pak. Ini penyakit syahwat dan subhat itu ranjau setan itu. Dan manusia itu banyak yang tergelincir dengan dua ranjau setan itu. Innahu, nah maksudnya inna syaiton, sesungguhnya setan itu Pak, artinya itu satona itu artinya bauda itu, Pak, menjauh. Apa maksudnya menjauh?
Jadi makhluk Allah, Pak, mau itu bangsa jin atau bangsa manusia yang menjauh dari kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, itu setan itu. Jadi menjauh. Makanya dulu itu Pak, dulu para sahabat itu ketika dirinya itu sering didekati oleh orang-orang yang tidak soleh, itu sedih dulu itu Pak. Ini luar biasa nih Pak. Dulu para sahabat kalau dirinya itu sering didekati oleh orang-orang yang tidak soleh, itu sedih. Kenapa mereka itu sedih? Karena itu menunjukkan bahwa dalam dirinya itu banyak ketidaksolehan, sehingga orang-orang tidak soleh senang mendekati dirinya. Kan manusia itu ibarat ini Pak, ibarat magnet. Yang mendekat dengan magnet itu kan yang saling membutuhkan Pak. Besi kan bisa mendekat dengan magnet, atau naon itu yang bisa mendekat dengan magnet itu. Kenapa besi bisa mendekat dengan magnet? Karena antara besi dengan magnet itu kan saling membutuhkan itu. Nah, ketika kekuatan magnet lebih besar, maka besi yang akan kalah, besi yang akan tertarik oleh magnet. Tetapi ketika besinya lebih besar, maka magnet yang akan tertarik kepada besi. Nah, makanya tadi para sahabat itu dulu sedih dan sering bertanya-tanya, kenapa kok orang-orang yang mendekatiku itu kebanyakan orang tidak soleh gitu, bukan orang yang soleh. Berarti dalam diriku itu ada magnet ketidaksolehan gitu. Sehingga yang mendekati pun adalah orang-orang yang tidak soleh. Nah, jadi innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduun, itu merupakan musuh, mubinun, yang sangat nyata. Artinya begini, bahwa setan itu tidak main-main gitu menjadikan kita sebagai musuh. Baik setan dari bangsa jin, terlebih-lebih setan dari bangsa manusia. Bahkan dalam ayat lain itu kan Allah mengatakan, karena setan itu sudah menganggap kalian sebagai musuh, maka jadikanlah setan itu musuh bagi kalian. Kita lanjutkan nih. Fa'in, maka jika, fa maka in jika, zalaltum. Zalal itu bisa diartikan terpeleset Pak, bisa diartikan menyimpang gitu. Bisa diartikan juga jalal itu tergelincir Pak. Jadi fa'in jalal tu, maka jika kalian itu menyimpang atau tergelincir, maksudnya menyimpang dari apa? Dari Islam Pak. Baik itu sedikit ataupun besar Pak. Karena begini nih, sering digambarkan bahwa Islam itu ibarat Islam itu kan siratal mustaqim Pak, yang sering diilustrasikan bagaikan rel itu. Rel punya dua rel. Rel yang satu adalah kitabullah Al-Quran, rel yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Nah, kedua, ketika orang itu keluar dari dua rel itu, 10 cm ya Pak, itu kan bahayanya luar biasa. Ketika sebuah kereta rodanya itu keluar dari relnya, itu kan kecelakaan terjadi. Begitu pula ketika orang-orang yang beriman keluar dari rel Islam, maka kebinasaan yang akan terjadi. Fa'ing zalal tu, maka jika kalian itu menyimpang, mimba di setelah, ma apa, ja'atkum, datang kepada kalian,
Ada yang mengatakan mimba dima setelah ja'atkum, datang kum kepada kalian apa? Al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata, bukti-bukti yang konkret, penjelasan-penjelasan yang logis, yang rasional itu. Atau bisa dikatakan al-bayyinat di sini adalah al-Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Diancam nih oleh Allah, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha gagah, maha perkasa, hakimun, maha mulia. Nah, ini memberikan sebuah isyarat nih Pak, memberikan sebuah isyarat bahwa kebinasaan, ancaman kebinasaan bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Islam kalau dia itu berilmu Pak. Jadi ancaman kebinasaan bagi orang yang berilmu manakala menyimpang dari Islam itu jauh lebih besar Pak, ketimbang orang-orang yang tidak berilmu gitu. Malapetaka yang akan terjadi jika orang yang berilmu itu menyimpang itu jauh lebih besar ketimbang orang yang tidak berilmu. Makanya kan Rasul mengatakan zalatul alimi sab'u marrat, itu Pak. Tergelincirnya seorang yang berilmu itu bahayanya itu 7 turunan itu Pak. Ketika seorang ulama, seorang kiai itu tergelincir, yang celaka itu bukan hanya ulama saja, tapi masyarakat yang di bawahnya ikut celaka. Beda kalau yang tergelincirnya orang biasa, kan tidak dilihat dan tidak didengar oleh orang banyak Pak. Tapi kalau seorang ulama besar tergelincir, nah itu kan banyak orang lain yang mengikutinya ikut tergelincir juga. Nah, makanya di sini Allah mengatakan kalau keterangan yang nyata Al-Quran, Sunnah yang merupakan sumber ajaran Islam itu sudah datang kepada kalian, lalu kalian itu menyimpang darinya, diancam oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha gagah, maha bijaksana. Nah, di sini 2 sifat Allah itu digandeng. Satu azizun Pak, Allah menampakkan atau memperkenalkan diri sebagai zat yang maha perkasa. Yang kedua hakimun, Allah menunjukkan atau menampakkan sebagai zat yang maha bijaksana. Nah, itu memberikan sebuah isyarat begini, bahwa kita itu sekalipun Pak, sekalipun melakukan sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, tetap keadilan itu harus ditegakkan Pak. Keadilan harus ditegakkan. Seperti halnya Allah setelah menampakkan atau memperkenalkan diri sebagai aziz, Allah pun mengenalkan diri sebagai hakim. Jadi Allah itu sekalipun punya sifat aziz dan itu diperlihatkan kepada orang-orang yang menyimpang dari Islam, tetapi tetap Allah itu tampil sebagai hakim Pak. Tampil sebagai zat yang memberikan kebijaksanaan dalam memutuskan persoalannya itu. Nah, kan seringkali kita manusia itu melampaui batas Pak, kepada orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan itu memberikan hukuman melebihi kesalahan yang dilakukannya. Seringkali manusia begitu. Satu ayat lagi 210. Hal, nah,
hal di sini karena ada illah itu fungsinya sebagai nafyun, sebagai peniadaan. Tapi secara umum yang namanya hal itu harful istifham, atau secara mendasar hal itu merupakan harful istifham, huruf yang berfungsi untuk meminta pemahaman dengan cara mengajukan pertanyaan. Maka pertanyaannya itu jangan pertanyaan dalam bentuk aktif, jangan dalam bentuk positif, tapi harus dalam bentuk negatif. Contoh nih, pertanyaan negatif itu tidaklah, gitu Pak. Itu pertanyaan bentuk negatif. Kalau pertanyaan bentuk positif, apakah? Nah itu. Jadi hal tidaklah yang duruna, mereka menunggu-nunggu. Siapa mereka di sini? Mereka orang-orang yang tergelincir, menyimpang dari Islam. Ada juga yang menafsirkan yang duruna di sini melihat. Tidaklah mereka itu melihat, gitu. Tapi kebanyakan itu menunggu-nunggu. Illa melainkan ayyatiyahum, datang kepada mereka siapa? Allahu Allah fi dilalin, di bawah naungan minal gomam, awan, wal malaikatu, dan para malaikat. Ini kalau diterjemahkan secara bebas begini, tidaklah mereka orang-orang yang menyimpang dari Islam itu menunggu-nunggu kecuali datangnya Allah dan para malaikat di bawah naungan awan. Untuk apa? Waqudiya, untuk memutuskan al-amru, urusan. Ini kalau baca dalam tafsirnya itu untuk memberikan sanksi hukuman atas penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'u, akan dikembalikan al-umur, semua urusan. Nah ini kan ketika ada kata-kata wa ilallahi turja'ul umur, itu bagi orang-orang yang menyimpang itu kan sebuah ancaman, Pak. Artinya bahwa penyimpangan mereka, ketergelinciran mereka, atau keluarnya mereka dari rel Islam itu urusannya akan dikembalikan kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.